23. Raini masih bergelung nyaman. Zafir menjaganya, dan beberapa menit selalu memeriksa denyut nadinya. Pria itu juga menyuruh pelayan, untuk menyiapkan segala jenis makanan di kamar. Menurutnya hal itu lebih efektif, daripada harus hilir mudik ke dapur. Chef Omar bahkan secara khusus berjaga di depan pintu, menunggu jika Raini menginginkan masakannya. Aku hanya butuh istirahat yang cukup. Kau tidak perlu melakukan hal ini Zafir, protes Raini yang menganggap perhatian sang suami sudah berlebihan. Meski Raini rakus, tapi itu ada batasnya. Melihat aneka hidangan tersaji di depannya, justru membuat rasa lapar hilang seketika. Tapi Zafir juga tidak mau dibantah. Akhirnya Raini menerima saja semua bentuk perhatian itu. Zafir selalu duduk di sampingnya, memastikan Raini nyaman di tempat tidur. Entah sudah berapa kali Raini mencoba mengusir Zafir, tapi sang suami seperti tak mengindahkan. Padahal Raini bukannya lumpuh. Ia hanya butuh istirahat, setelah itu ia akan pulih seperti biasa. Jadi bagaimana waktu itu kau bisa menemukanku? Raini beringsut, menarik selimut sebelum duduk bersandar di kepala ranjang. Zafir menyodorkan sepiring anggur yang sudah dikupas, dan menyuapkannya satu persatu. Kau membuatku gila. Zafir mengusap pipi Raini, sedikit mencuri kecupan di kening sang istri. Maafkan aku. Raini mendorong sendok di tangan Zafir, ketika perutnya terasa sudah sangat penuh. Aku sudah tidak makan selama entah berapa hari, karena aku tidak tahu apakah hari sudah berganti atau belum. Rasanya aku benar-benar hampir mati. Lalu saat melewati lorong itu, aku berpapasan dengan seekor ular hitam. Aku sangat takut dan berpikir ular itu akan menggigit, hingga aku berteriak memanggil namamu. Mungkin karena teriakanku terlalu keras, sebuah batu yang cukup besar jatuh dari ceruk di atas dinding. Batu itu menimpa tubuh ular itu hingga mati. Setelahnya, aku tidak ingat apa-apa lagi. Maafkan aku karena tidak bisa menjagamu dengan baik. Sesal Zafir. Tidak. Ini bukan salahmu. Kau sudah melakukan segalanya untukku. Balas Raini sembari memeluk tubuh besar itu. Untuk sesaat mereka larut dalam pikiran masing-masing, ketika akhirnya Raini menyadari sesuatu. Jadi ini kamarmu? Kenapa? Apa kau tidak suka? Bukannya wanita tidak boleh mengunjungi istana laki-laki? Raini masih ingat jelas dengan peraturan itu. Lalu mengapa sekarang Sim punya aturan, malah melanggarnya sendiri? Aku berniat akan merombak habis peraturan itu. Zafir berkata tanpa rasa bersalah, sementara Raini hanya mampu menanggapi dengan tidak percaya. Tapi aku tidak mau ditahan selamanya di tempat ini. Rajuk Raini menjauhkan diri dari sang suami. Suasana di luar sudah gelap, artinya malam telah menyapa Haram N. Aku tidak ingin, kau demi aku harus menghadapi berbagai kritikan dari para tetua. Itu sepertinya sepadan. Aku tidak mau lagi kehilangan dirimu. Aku ingin terus berada di sisimu, agar bisa selalu menjagamu. Raini menarik napas berat, mendengar nada keras kepala dari sang suami, Zafir. Kau harus ingat satu hal. Kita hidup di Haram N, bukan di negara dengan peraturan dan budaya modern. Ini warisan dari leluhurmu. Jika kau menghilangkannya, maka kalian akan kehilangan jati diri.
Zafir tampak mencermati ucapan sang istri. Benar. Jika ia menuruti kata hati, maka akan ada perselisihan di Haram N. Ia sangat mencintai Raini. Ia ingin selalu menjaga sang istri. Namun, Haram N berada di atas segala-galanya. Kau tidak keberatan jika kita tinggal terpisah? Raini mengecup pipi Zafir sejenak, sebelum menghibur pria itu. Aku sedang membiasakan diri dengan budaya Haram N. Kita juga bukan pasangan biasa. Kau memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin. Kau bukan hanya milikku. Kau juga milik Haram N. Sangat tidak adil jika hanya aku yang boleh memilikimu. Zafir merengkuh tubuh ringkih Raini, dan memeluknya dengan erat. Ternyata pemikiran Raini jauh lebih bijaksana. Ia sadar, Raini memang pantas menjadi ratu di Haram N. Wanita yang tidak egois. Wanita yang memikirkan rakyat. Wanita yang mengingatkannya, ketika ia lupa akan kewajiban besar di atas pundaknya. Aku mengerti. Jangan salahkan aku, jika sesekali akan menculikmu. Bisik Zafir membuat Raini mencubit pinggangnya dengan keras. Pergi ke hutan sesekali sepertinya bukan ide buruk. Balas Raini tidak kalah antusias. Sudah malam, sekarang kau tidur dulu. Aku akan pergi mengurus pekerjaan sebentar. Raini mengangguk patuh. Ia kemudian membiarkan Zafir menyelimutinya. Raini memejamkan mata, begitu Zafir memadamkan semua lampu. Sebentar saja, Raini telah terlelap dalam mimpi. Ia bahkan tidak mengetahui, jika Zafir pulang menjelang pagi. Aku tidak percaya ini. Zafir mengisi piringnya untuk ketiga kalinya. Raini terbangun dengan tubuh bugar. Dengan bantuan Chef Omar, ia memasak nasi goreng dan telur dadar. Masakan sederhana itu sengaja dibuat oleh Raini, sebagai wujud kerinduan akan tanah kelahiran. Wajah Raini terlihat senang, ketika suaminya lahap menyantap masakan itu. Tidak sulit menemukan bumbu ala Indonesia di sana, mengingat iklim di sana yang ajaibnya hampir menyamai negerinya. Bagaimana rasanya? Tanya Raini yang sudah tahu pasti jawabannya. Sayang sekali, Rabiah tidak dapat menemani kita. Kau pasti sudah gila. Ini lezat sekali. Besok dan besoknya lagi, aku ingin sarapan dengan menu seperti ini lagi. Zafir menyahut sambil menatap Raini penuh cinta, hingga membuat Raini tertawa riang. Raini rela memasak setiap hari, asalkan Zafir memberikannya tatapan penuh pemujaan seperti tadi. Dan mengenai Rabiah, mungkin kita bisa menengoknya siang ini. Sungguh, asal kondisimu sudah benar-benar membaik. Aku sudah bisa memasak untukmu. Apa itu tidak cukup sebagai bukti? Baiklah. Selesai sarapan, kita akan ke sana. Sungguh? Apa aku terlihat sedang berdusta? Lebih baik aku tenggelam di air terjun kristal, daripada melihat tatapan matamu, yang seperti kucing manis meminta sepotong ikan asin. Perumpaanmu sedikit berlebihan, cibir Raini dengan senyum merkah di bibir. Senyum yang membuat Zafir akan melakukan apapun, asalkan dapat menikmatinya setiap hari. Kucing manisku sayang, gumam Zafir di sela suapan. Matanya mengerling genit kepada Raini. Berhentilah menggodaku sepagi ini. Raini mencoba memasang muka sebal, tapi akhirnya justru tersenyum mengingat julukan baru untuknya. Oh, andai saja di sini ada kucing Persia untuk kupelihara.
Sejak kapan kau menyukai kucing? Raini menarik napas sejenak, ingat dengan kucing Persia miliknya yang dulu dipelihara. Ia terpaksa memberikannya ke salah satu tetangga apartemen, ketika harus pergi dengan Said. Dulu aku memelihara satu di rumah, sayangnya sudah aku berikan kepada orang lain. Zafir dapat melihat kesedihan, sekaligus kerinduan yang terpancar dari tatap sendu istrinya. Apa kau merindukan mereka? Dulu sekali ia sudah menceritakan semua mengenai dirinya kepada Zafir, bahwa tidak ada satupun anggota keluarganya yang masih hidup. Kedua orang tua angkatnya sudah lama pergi dari Indonesia. Raini tidak mau ikut. Siapa? Kalau mengenai kedua orang tuaku, kapanpun dan dimanapun aku akan selalu merindukan mereka. Kalau mengenai kucingku, aku pikir Lisa akan menjaganya dengan baik, karena ia memiliki 10 kucing yang lain. Kalau kau ingin kembali ke sana, aku tidak akan keberatan. Tidak. Untuk saat ini aku masih sangat betah di sini. Kau tahu, suasana di sini sudah cukup mengobati rinduku akan negeriku. Dan berita baiknya, di sini tidak ada kemacetan luar biasa yang harus aku hadapi setiap hari. Itu benar, dan Zafir pun mengetahuinya. Raini tidak pernah terlihat murung. Sejauh yang dilihat, Raini sangat pandai membawa diri. Ia akrab dengan siapapun, dan menyukai alam di sana terutama ladang bunga luas milik mereka.